etno-etnoan begitu, ya. Jadi ini kelompok 1 kelas A itu memilih jurnal ini meskipun terbitan ya, dipublish tahun 2003 tidak masalah, karena sebenarnya nanti yang menjadi pembahasan kita di praktikum itu adalah kontennya, ya. Jadi di sini ini ada judul, ya. Jadi nanti pada saat di PPT-nya itu judulnya itu kan dalam bahasa Indonesia yang baku. Kemudian nanti judul yang ada di artikel ini, jadi jangan judul judul artikelnya yang ada di jurnal itu bisa di screenshot, kemudian ditempel itu ya di bawahnya judul yang berbahasa Indonesia. Nah nanti kita dibaca bersama apakah sesuai ya judul yang aslinya itu dengan yang sudah ditranslate ke Indonesia. Apakah nanti akan menjadi lebih panjang judulnya? Apakah masih memenuhi kaidah ya? Kemarin kita Selasa lalu sudah belajar tentang judul. Nah, seperti itu. Jadi apakah masih 10 ya, 10 kata atau lebih, atau ini 2 baris gitu ya, nanti dapat dibahas ya. Setelah judul itu ada tujuan ya. Di tujuan sebenarnya bisa dibaca dari abstraknya ya, di abstrak. Namun demikian kadang yang tertulis di abstrak itu kan sudah dikompres ya, sudah dimampatkan sehingga kadang-kadang tidak sama persis kalimatnya itu dengan yang ditulis di introduction. Nah, saran saya mungkin untuk tujuan, meskipun ini maknanya sama ya, untuk tujuan mungkin dapat dicari dibaca di sini, di introduction aja, karena lebih mewakili ya dibanding yang di abstrak itu karena dikompres tuh. Dan kadang-kadang kalau di abstrak itu antara rumusan masalah ya dengan tujuan itu kadang-kadang tidak dua-duanya ditulis, tapi salah satu saja ya, sehingga kalau ditulis masalahnya berarti tujuannya sebenarnya kan untuk menyelesaikan masalah tadi. Tapi kalau di introduction ini seperti contoh jurnal di sini, ini sudah komprehensif ditulis ya. Nah, setelah judul, tujuan, kemudian jenis ya, jenis penelitian. Jenis penelitian itu sebenarnya dapat dibaca dari judul ya. Jadi di sini di judul itu ada ethnobotany and antibacterial activity ya. Jadi di sini tidak semata-mata ethnobotany untuk jenis jenis penelitiannya. Jadi kalau ethnobotany itu kan mengarahnya ke non eksperimental ya, tapi ada aktivitas antibakteri. Ya. Jadi aktivitas antibakteri di sini mengarahnya adalah ke penelitian laboratoris ya, di mana biasanya kalau penelitian laboratoris itu adalah penelitian yang eksperimental gitu. Jadi ini ada 2 jenis penelitian untuk jurnal yang
ditunjukkan di sini ya. Kalau ada 2 ya, jenis penelitiannya sudah 2, berarti ke belakangnya nanti juga harus dua-duanya itu ditunjukkan ya. Jadi jangan hanya satu saja. Jadi sampai nanti ke penyajian data itu juga 2 gitu. Kalau misalnya ada 3 ya harus 3 ya. Jadi ini kebetulan ada 2, ada yang kajian untuk etnobotani dan kajian untuk aktivitas antibakterial. Di mana kalau membaca ini aktivitas antibakterial tentu karena ini mahasiswa sudah dapat mikrobiologi, harusnya mahasiswa sudah bisa mengarahkan gitu loh. Oh ini paling dengan metode kultur atau biakan bakteri. Nah, jadi paling tidak di situ ada ekstrak dari tumbuhan atau tanaman obat yang digunakan masyarakat di Meksiko. Kemudian di situ diberi bakterinya ya. Kemudian diamati zona hambatan ya, biasanya zona hambat. Nah, itu sehingga langsung sudah di kepala itu sudah ini. Oh, nanti ini berarti penelitian laboratorium atau penelitian eksperimental itu. Ya. Seperti itu. Demikian juga nanti masuk ke rancangan penelitian. Jadi sering beberapa saat RPB yang tahun-tahun sebelumnya, mahasiswa itu menulis jenis penelitian dan rancangan penelitian itu sama, gitu ya. Di ini survei saja gitu, padahal bisa dibuat beda. Jenis penelitiannya itu ini ada eksperimental, non eksperimental dan eksperimental. Kemudian untuk rancangan penelitian, kalau yang etnobotani tentu saja menggunakan survei seperti itu ya. Sementara yang ini yang eksperimental mungkin dengan penelitian laboratoris gitu ya. Itu bisa ya. Jadi dibedakan ya antara jenis penelitian dan rancangan penelitian. Jadi jenis penelitian mungkin yang bersifat lebih umum ya. Atau rancangan penelitian bisa juga disebut observasional, macam-macam itu bisa masuk di situ ya. Jadi kemudian masuk ke jenis data. Ya, jenis data itu ada data nominal, ya, data ordinal, kemudian rasio, kontinu, kualitatif, deskriptif, koordinat, ya. Apakah semua harus diisi? Itu sangat tergantung dari dari kontennya jurnal, ya. Sangat tergantung dari kontennya jurnal. Apa yang disebut data nominal, mahasiswa sudah mengambil biostatistika, ya, jadi tahu apa itu nominal, skala data nominal, gitu ya. Atau di sini disebut jenis data nominal. Ya, mungkin ada yang tahu? Atau masih ingat? Diulangi Bu suaranya Bu. Tadi Bu pertanyaannya. Ya, apa yang disebut contoh dari jenis data nominal itu apa? Ya, saya mau jawab ya Bu. Data nominal itu berupa angka. Saya Yuris.
Apakah harus angka? Tidak, Bu. Nah, terus bagaimana? Bisa berupa deskriptif, komunikatif, menjelaskan misalnya tentang wawancara, Bu. Kalau wawancara itu kan sulit dijadikan data nominal, jadinya cukup di deskriptif itu menurut saya cukup. Ya. Ini agak rancu ya. Wawancara itu bukan data, ya. Wawancara itu adalah instrumen, ya, alat yang digunakan dengan wawancara, dengan kuesioner, ya. Data itu adalah yang diperoleh pada saat penelitian, implementasi penelitiannya, ya. Jadi data nominal itu, skala data nominal atau jenis data nominal itu biasanya ya, berupa atribut. Jadi kalau atribut itu tidak berupa angka, ya. Bukan angka datanya. Sebagai contoh apa? Gender, ada laki-laki, ada perempuan, ya. Kemudian bisa saja golongan darah, ya. Ada bergolongan darah O, A, B, AB, ya. Kewarganegaraan, ya. Itu kan bukan angka. Jadi warga negara Indonesia, warga negara Singapura, dan yang lainnya, ya. Itu salah satu contoh saja. Kemudian juga mungkin suku, ya. Itu adalah skala data nominal atau atribut. Makanya di atribut itu semacam apa simbol-simbol gitu ya. Jadi bukan angka. Ya. Kemudian ada ordinal, ya. Jenis data ordinal. Jadi jenis data ordinal itu biasanya berjenjang, ya, ada levelnya. Jadi tergantung dari penelitinya. Untuk data ordinal itu misalnya, ya, peneliti membedakan kualifikasi pendidikan, ya, itu kan berjenjang. Ada dari SD, SMP, SMA, ya, perguruan tinggi, ya. Itu kalau mau dibagi lagi bisa banyak, ya, bisa S1, S2, S3, jadi berjenjang. Kemudian sikap atau attitude itu juga merupakan ordinal karena biasanya dengan memberi scoring, ya, di scoring dengan angka. Ada yang misalnya kalau menggunakan 3 skala, ini disebut skala Likert, ya, Likert. Jadi kalau tiga skala, semakin besar angkanya itu adalah yang semakin baik, gitu ya. Kalau diberi angka 1 berarti itu kurang, ya, 2 cukup, 3 baik, atau misalnya nggak mau ada kurang, berarti 3 itu cukup, 2 itu 1 itu cukup, 2 itu baik, 3 itu sangat baik. Jadi bisa seperti itu. Biasanya 3 skala atau 5 skala, ya. Pokoknya diberi yang ganjil, ya. Kalau 7 skala itu kebanyakan. Nah, pada umumnya menggunakan 5, ya. Tapi kalau kita ingin meringkas itu 3 bisa. Ya, itu adalah skala ordinal. Jadi nanti di jurnal ini dicari kira-kira apa ada, ya,
kata-kata atau kalimat yang menunjukkan skala data tersebut, ya, jenis data ordinal tersebut ada tidak, atau yang tadi nominal ada tidak, dia menggunakan di sini misalnya responden atau probandisnya itu dari laki-laki, dari perempuan, itu bisa